sekali bisa menebar manfaat seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya ke orang-orang luar sana. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus perkuat dulu nih. Jadi kalau misalkan mohon maaf, ketahuan lah kalau misalkan saat ini agen misalkan omsetnya baru 3 juta, baru 4 juta, baru 5 juta, berarti yang salah itu bukan karena dia nggak bisa jualan. Apa? Karena bisa jadi yang salah itu adalah karena timnya sedikit. Oke, nanti kita bahas, kita bedah bagaimana sih cara kita untuk bisa membangun tim yang kuat. Tentunya semoga waktunya cukup ya. Semoga waktu cukup karena materi ini cukup panjang Ibu. 7 hari 7 malam. Enggak lah ya, bercanda ya. Ini kita sambil menikmati ngabuburit lah, ngabuburit ya sambil kita belajar bareng-bareng tentunya di sini bersama rekan-rekan Mitra SR12. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang apa sih yang Anda pikirkan ketika Anda melihat gambar ini? Ya, oke, silakan. Coba ditulis kira-kira apa yang Anda pikirkan ketika Anda melihat gambar ini? Sapu. Oke, ada lagi nggak jawaban yang lain? Teamwork. Oke, ada jawab teamwork tuh, ada jawab sapu, kerjasama, apalagi? Silakan. Anak. Ada lagi nggak kira-kira? Apa sih yang Anda pikir? Oh, capek kerja sendiri. Oke. Anak kecil menyapu jalan. Anak kecil yang rajin sejak kecil, yes. Menyapu halaman luas, kalau lakukan sendiri nggak akan cepat kelar dan kecapean, yes, betul. Masa kecil udah menyapu ya. Keren-keren ya komennya ya. Oke, kerja anak kecil tapi sapunya besar. Oke, baik. Bersatu kita bersihin, bersihkan jalanan, sapu set. Kekuatan Didi ada pada kumpulan. Weh, keren nih, ya kan? From Hasan Basri. Yes, betul. Sudah mulai nih ya, karena emang dipikirkan dulu kan. Kalau satu ini nggak bisa terkumpul. Yes, betul banget ya. Semua jawabannya keren-keren banget, betul-betul banget ya. Keren banget ya, betul. Jadi kalau misalkan kita hanya punya satu batang, satu biji, satu batang sapu lidi ya kan, mau setengah mati kita bersihin sampah pasti nggak akan pernah bisa gitu kan. Jadi bagusnya bagaimana? Ya dikumpulin ya sampai 100, sampai 300 diikat, baru bisa tuh dipakai buat bersihin sampah. Nah, begitupun juga dengan bisnis SR12. Kalau kita cuma bergerak sendiri gitu kan, kita bergerak sendiri ya kan, kita yang apa namanya yang packing, kita yang promosiin, kita yang carry orang, waduh capek, capek Bu ya kan. Makanya kita juga harus paham juga nih cara ngajak orang itu seperti apa. Nah kebanyakan begini ya, pernah nggak sih ketika kita ngajak orang, ya kan orang ini kan, mohon maaf ya Bu ya, saya sering Bu, sering sampaikan, Bu, orang itu paling anti kalau dia disuruh jualan. Coba deh, ibu atau bapak ketemu sama orang baru, terus tiba-tiba, kamu mau nggak jualan produk saya? Itu orang paling anti. Makanya ketika nanti ketemu orang yang pertama, jangan bilang suruh jualan. Ya kan, pasti deh. Pasti orang itu langsung antipati. Ya kan, karena orang nggak mau Bu, paling antipati kalau disuruh jualan Bu. Kenapa? Karena masih banyak mindset-mindset di luar sana yang mengatakan, ya mohon maaf ya, orang yang jualan atau orang yang bisnis itu masih kalah gitu sama profesi-profesi yang lain gitu. Padahal jualan atau bisnis itu, wow, cuman dua Bu resikonya. Yang pertama kalau nggak kaya, yang kedua kaya banget. Gitu ya. Itu resiko orang jualan atau orang bisnis gitu kan. Ya pasti kalau nggak kaya ya kaya banget gitu ya. Cuman masih banyak mindset luar sana yang mengatakan ya saya nggak bisa jualan. Kenapa? Karena saya takut rugi dan seterusnya lah. Terus saya nggak pandai, saya nggak punya teman banyak gitu kan. Saya nggak punya kenalan. Saya lebih senang sendiri gitu. Saya lebih senang menyendiri. Saya orang introvert ya kan. Apalagi biasanya alasan-alasan yang sering dikemukakan oleh teman kita kalau disuruh jualan. Ah saya nggak pede. Ah ini bukan bidang saya. Banyak, pasti banyak ya, pasti banyak. Nah, lalu bagaimana caranya nanti kita bahas satu ya. Jadi gambar ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya kalau kita mau apa namanya sukses ya harus bareng-bareng ya, jangan sendirian. Kalau sendirian capek ya, capek banget. Oke, kita lanjut. Nah, ada segitiga kesuksesan Bu dalam mengelola tim. Yang pertama adalah care atau kepedulian, yang kedua adalah peluang atau opportunity,
Yang ketiga adalah keahlian. Nah, kenapa kita harus care? Karena gini ya Bu ya, di dalam sebuah teamwork gitu kan, peduli ini memegang peranan penting Bu, memegang peranan penting. Jadi mohon maaf ya, banyak leader yang saya tanya, Bu, kenapa omsetnya kok sedikit? Iya Pak, habisnya mitra saya pada mati suri. Jawabannya seperti itu rata-rata. Ya Pak, habisnya mitra saya kebanyakan menghilang. Ya, apalagi Pak, ya Pak, habisnya mitra saya sudah lama Pak nggak belanja. Tiba-tiba ketika saya chat atau saya telepon, dia sudah nggak ada lagi, dia udah nggak ada kabar. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa jadi kita nggak care akan hal-hal tersebut. Nih, mohon maaf ya Bapak Ibu semua mitra SR12, momen bulan suci Ramadan adalah momen yang tepat sebenarnya untuk kita bisa care lagi dengan tim kita. Kenapa seperti itu? Contoh, ya kan? Pastikan apa yang sebenarnya sering dilakukan sih sama orang-orang bulan puasa? Coba apa yang sering dilakukan? Ya kan selain ibadah, selain ngaji, selain sholat, taraweh, biasanya yang sering dilakukan apa kalau bulan puasa itu? Yang sering banget, yes, bukber, betul ya. Coba deh, ya kan kasih hampers, ngabuburit, bukber, bikin apa lagi, bikin kalau setiap sore itu kan rame tuh ya, pada bikin, ada yang bikin bazar segala macam. Kenapa nggak itu kita berayakan gitu ya? Jangan sampai kita kalah sama yang lagi rame-rame di TikTok gitu kan, nyari takjil. Kenapa itu nggak bisa kita lakukan gitu ya. Care ini adalah hal yang terpenting dalam kalau kita mau sukses dalam membina tim atau dalam rekrut tim, ya kan. Mulailah untuk tidak mengabaikan permasalahan tim dan mencari solusi dalam setiap permasalahan tim. Pertanyaannya sekarang, sudah seberapa lihai, sudah seberapa dalam, sudah seberapa deep kita mencari permasalahan tim kita. Bisa jadi mohon maaf, kita sebagai leader, ya kan, sebagai leader, ketika tim kita nggak omset, ya kan, tim kitanya nggak perform, ya kan, yang kita tanya langsung omsetnya, orang akan shock Bu, orang akan kaget. Udah lama dia nggak bisnis, ya kan, sebagai leader, ditanya gimana sih lu, kok lu nggak omset, lu mau bisnis apa enggak? Yang ada dia bakalan kabur, yang ada dia bakalan keluar dari grupnya itu. Ya, itu pasti, itu udah sering banget terjadi ya. Apalagi yang namanya kita bisnis SR12 itu, mohon maaf, sudah sering banget dikatakan mungkin oleh para SBD yang lain, para manajer kita, para komisaris, bahkan direktur utama kita, bahwa bisnis SR12 itu bukan hanya sekedar mencari cuan, ya, tapi juga hatinya bagaimana dibersihkan juga, lalu bagaimana tingkah laku dan seterusnya. Makanya care atau kepedulian ini memegang peranan penting kalau kita mau pinter dalam mengelola tim kita. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita nggak paham atau kitanya kurang peduli, mulai hari ini coba cek ya, coba cek dulu teman-teman atau leader di sini timnya berapa orang. Saya sering bilang atau saya sering menyampaikan ini ke mitra-mitra SR12. Bu, coba Ibu bikin ya, coba Ibu bikin, Ibu list nih semua tim-timnya Ibu, ya kan? Pasti Ibu punya dong daftar omset, atau rekap omsetnya atau daftar nama-nama timnya. Ada dong yang sudah nggak belanja mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan. Nah, mereka itu coba ditelepon, saya bilang, coba ditelepon atau coba main ke rumahnya, tanya apa masalahnya. Ketika ditanya masalahnya apa, baru nanti dia kebuka. Kenapa kok bisnisnya seperti ini? Karena gini ya Bu ya, banyak tim kita yang nggak ngomset. Sebenarnya faktornya itu bukan karena dia nggak bisa jualan, Pak. Bukan dia nggak bisa jualan, tapi bisa jadi dia ada masalah sama dirinya sendiri, atau dia ada masalah sama keluarganya, atau dia ada masalah sama lingkungannya. Ya, karena kalau orang disuruh jualan atau tim kita yang sudah jualan pasti dia bisa jualan, walaupun baru satu, walaupun baru dua, tapi biasanya permasalahannya itu adalah dalam diri sendiri, masalah keluarga ataupun masalah lingkungannya. Jadi saran saya ya buat rekan-rekan di sini yang gabung di Zoom ini, nanti ya sambil dicek
siapa ya tim saya yang lama banget sudah nggak belanja, tim saya yang sudah nggak ngomset, ya kan, tim saya yang memang sudah lama banget, dia sudah 2 minggu, dia kok nggak ada kabarnya, saya telepon dia juga nggak ngangkat, saya chat dia juga nggak balas, pasti ada ya kan, jangan bohong, pasti ada, bener nggak? Pasti ada yang kayak gitu ya. Karena apa? Karena kita pasti bisa jadi kita kurang care akan hal seperti itu ya. Jadi ini PR yang pertama. Ini saya akan ngasih sering ngasih PR ya. Jadi PR yang pertama, nanti kalau kita ingin pandai dan ingin pintar mengelola tim itu, kita harus cek lagi kira-kira tim kita bagaimana keadaannya. Nah, lalu bagaimana dengan yang nggak punya tim, kayak reseller? Gak usah pusing, ya kan? Berarti kita harus cari tim. Reseller pun harus cari tim. Bagaimanapun caranya, reseller mau jual ke siapa? Ya kan? Kalau dia reseller tapi dia rajin postingnya, rajin nawarinnya, rajin menggunakan SR12, saya yakin suatu hari ya kan dia juga pasti akan naik jadi subagen. Kebanyakan kita, mohon maaf nih ya, ini yang sering banget saya dapetin di lapangan ya, tim-tim reseller kita ataupun marketer kita, kenapa kok ada omsetnya nggak tinggi-tinggi, nggak naik-naik? Ya mohon maaf, karena postingnya yang Senin Kemis, nawarinnya nggak berani. Ya bagaimana dia mau laku, ya kan? Bagaimana dia dagangannya atau produknya mau laku, sedangkan nawarinnya pun nggak mau, ya kan? Jadi gini ya Bu ya, kita satu hari ya minimal satu orang aja ya ibu ajak untuk minimal kita bisa mengenalkan produk SR12 satu orang sehari. Kalau kita akumulasi sebulan 30 hari, saya yakin Bu, dari 30 orang gitu pasti ada yang jadi mitra baru, pasti ada yang bisa gabung sama mitra kita. Nah sekarang pasti ditanya, iya Pak, kenapa omsetnya kecil, kenapa timnya nggak banyak Bu? Ya Pak, habis susah Pak cari mitra. Oh susah ya Bu ya, setiap hari berapa orang yang Ibu tawarin? Setiap hari nggak ada Pak, saya cuma posting gimana, posting enggak Pak. Ya, ya apa yang mau kita ambil gitu kan, posting enggak, nawarin enggak, ya wes ya, ambiar gitu kan, ambiar. Nah itu yang banyak sering terjadi. Jadi kalau misalkan kita masih belum yakin sama bisnis ini, coba lihat, sudah banyak distributor-distributor hebat, agen-agen hebat yang sudah sukses di bisnis ini, yang omsetnya sudah ratusan juta, income-nya sudah ratusan juta, itu sebanyak, bahkan berawal dari reseller ya. Pak, saya ini mau mulai bisnis SR12 Pak, tapi saya nggak punya modal Pak. Bu, bisa kok walaupun tanpa modal, ya kan? Dari mana? Dari marketer dulu. Yang penting satu, yang penting Ibu yakin, Bapak yakin, rajin nawarin, rajin posting. Ingat, usaha usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, memang tugas kita itu hanya sebatas usaha, hasil itu urusan Allah. Tapi saya yakin Allah itu nggak pernah buta ya. Allah itu pasti melihat bagaimana bentuk kerja keras kita, dan saya yakin kalau misalkan kita benar-benar di bisnis ini dan Ibu fokus di bisnis ini ya, pasti punya tim yang banyak. Oke, itu yang pertama ya, care, kepedulian. Yang kedua tadi itu adalah peluang. Jadikan setiap kesempatan sekecil apapun adalah peluang untuk bisa terus bertumbuh bisnisnya tim kita. Seperti ini nih, di bulan puasa potensinya banyak, peluangnya banyak. Ya saat ini kan orang sering yang namanya bilang kalau musim puasa ini atau bulan puasa ini, bukber itu adalah ajang pamer-pameran pendapatan, biasanya kan, atau pekerjaan kan begitu ya. Kalau orang-orang sering bilang, padahal buat seorang pebisnis ya kan, bukber ini adalah ajang untuk saya bisa rekrut tim baru. Nah, ya kan, bukber ini adalah ajang bagaimana saya bisa, yang dulu mungkin teman udah lama nggak ketemu, saya ketemu dan akhirnya saya bisa prospeknya menjadi mitra SR12. Ini adalah peluang gitu kan. Apalagi biasanya yang sering banget nih yang peluang itu di bulan puasa itu banyak banget, kayak misalkan bazar ya kan, yang tadi yang sering kita lihat ya di pinggir jalan tadi sepi, biasanya hari-hari itu sepi ya kan, tapi ketika bulan puasa kan banyak tuh, ada tukang takjil, tukang cendol, tukang kolak, tukang gorengan. Kita mungkin bisa bikin space di situ, kita jual susu goa milku
Sekaligus kita promosikan SR12. Kenapa? Karena orang ramai. Kan biasanya kan kalau di komplek itu berarti di depan-depan komplek tuh banyak orang yang jualan. Atau di pinggir jalan yang biasa sepi, ketika bulan puasa pasti ramai. Nah, itu adalah peluang. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Nah, terkadang kenapa kok misalkan kita nggak berani memanfaatkan atau kita kok nggak ambil kesempatan itu, biasanya Bu ya, biasanya nih mohon maaf nih ya, karena kita ini nggak pede, bener nggak? Karena kita ini nggak yakin gitu, ya karena kita ini masih malu, malu Pak, nawarin produk SR12 ke temen, nggak berani Pak, saya Pak masih begini-begini. Nah itu yang sering terjadi ya, itu yang sering terjadi. Makanya tugas yang kedua adalah coba cek juga di sekitar kita ya saat ini ya apa sih yang bisa kita lakukan, yang kita bisa ambil peluang itu untuk bisa tumbuh bareng dengan tim kita. Atau bisa jadi seperti ini, tim kita ini ternyata dia punya punya circle yang cukup besar juga. Misalkan contoh circle-nya itu sering mengajarkan acara-acara event-event di momen-momen Ramadan. Siapa tahu itu, tapi karena kita yang nggak care, akhirnya kita nggak tahu peluang itu gitu. Makanya harus saling care. Dan yang terakhir adalah kalau segitiga sukses dalam mengelola tim adalah bagaimana kita mempunyai capability, keahlian. Jadilah seorang yang terus belajar untuk bisa memahami kondisi tim agar terbentuk dalam diri kita mempunyai keahlian untuk mengelola tim. Keahlian ini orang yang hari-harinya dilakukan itu. Ibu dulu, bapak dulu mungkin nggak bisa tuh yang namanya nyetir mobil, nyetir motor nggak bisa. Sekarang sudah ahli. Kenapa? Karena hari-hari melakukan setir mobil atau setir motor. Begitupun juga dalam mengelola tim. Ya mungkin saat ini saya punya tim nih, tapi timnya baru sedikit. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa Pak. Yang penting tim itu yang Bapak harus maintain. Gak apa-apa Bu, walaupun tim cuma 2, tim cuma 3, ajaklah buka puasa bersama. Kalau tim cuma 4, ajaklah buka puasa bersama. Pak, saya udah sering Pak ngajak tim saya untuk mengadakan acara bukber, mengadakan home sharing, tapi datang cuma dikit Pak. Terus gimana Bu? Jadi atau enggak? Ya batal lah Pak. Jadi yang datang cuma dikit, itu yang salah. Kalau menurut saya gitu ya, itu yang salah. Harusnya berapapun orang yang datang, Ibu tetap adakan. Ya, walaupun Ibu punya 30 tim, tapi ternyata yang datang cuma 5 orang, ya nggak masalah. Berarti 5 orang inilah yang benar-benar bisa jadi orang yang sungguh-sungguh di bisnis ini. Lalu bagaimana yang 25? Terlepas dari apapun alasan mereka tidak hadir, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah ngundang, yang penting kita sudah ngajak. Kalau mereka nggak mau datang ya wes, jangan dipikirin, nanti sakit sendiri, stres, nanti pusing, akhirnya apa, bisnisnya nggak jalan. Nah itu yang kebanyakan ya. Jadi ingat, kalau siap-siap mau jadi leader dan punya tim banyak, kita harus mengurangi yang namanya baper ya, kurang-kurangin deh yang namanya baper. Ya Pak, saya udah ngajak tapi dia nggak mau datang. Ya Pak, saya udah telepon tapi dia nggak angkat. Ya Pak, saya udah chat tapi dia nggak balas. Habis itu ibu baper ya. Ya udah ya, kalau udah mulai timbul rasa baper kita, nah itu yang nanti akan berat. Yang untuk kita untuk bisa membangun tim. Jadi ingat, kalau kita mau sukses bareng-bareng, kita harus bisa ngebangun tim dan kita harus paham juga. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini bagaimana kita mengelola tim. Yang pertama kita harus paham dulu kebutuhan dan karakteristiknya tim kita. Terus yang kedua, memberikan pemahaman terkait aturan main bisnis dan benefitnya. Lalu pemberian pembekalan, pembinaan berupa reward. Bentar ya, ini saya oke sekecil misalnya. Pemberian pembekalan dan pembinaan secara berkala, dan yang terakhir adalah memberikan reward untuk memacu tim. Nah, nanti kita bedah satu per satu ya, kita bedah satu per satu. Yang pertama adalah memahami kebutuhan dan karakteristik tim kita. Mohon maaf ya leader, saya sering bilang di bisnis ini kita ini kalau ingin punya tim banyak, seperti kita ini orang tua yang sedang ngomongin anak kita sendiri. Ya, maksudnya gini, kita ini orang tua ya, mungkin di sini ya rata-rata ya, saya yakin sudah menikah semua lah ya.
sudah menikah atau sudah punya anak gitu kan. Ketika kita punya anak, kita kan pasti paham kesukaan anak kita itu apa, karakter anak kita itu apa. Ada anak yang dia nggak suka dia mandi air dingin. Ada anak kita yang nggak suka dia makan daging ikan. Ada anak kita itu nggak suka kalau dia itu dibentak. Ada anak kita itu yang nggak suka kalau misalkan dia disuruh-suruh. Ada anak kita tuh yang maunya cuman disayang-sayang terus, dipuji-puji. Ada yang seperti itu. Begitupun juga dengan tim kita. Tim kita ini kan berbagai kepala, Bu, ya, berbagai kepala gitu kan. Dari A sampai Z itu pasti beda-beda ya. Pasti beda-beda. Latar belakangnya pasti beda-beda. Ya kan, mungkin saat ini kita orang mana nih? Orang Jawa, misalkan orang Jawa Tengah. Kita punya tim kita yang orang Sumatera. Itu beda itu. Nah, bagaimana kita mentreatmentnya gitu. Mungkin kita saat ini orang Sunda, punya tim kita orang Papua, orang Sulawesi, orang Makassar, orang Kalimantan, itu beda gitu kan. Nah, yang harus kita pahami adalah bagaimana kita bisa memahami kebutuhan dan karakteristik tim kita. Ya minimal kita tahu usianya dia berapa, jenis kelaminnya berapa, lokasinya di mana atau rumahnya di mana, gaya hidupnya seperti apa, minatnya mau bagaimana, cara belajarnya bagaimana, niat bergabung ini bagaimana, masalah terbesarnya apa, frustasi terbesarnya apa, minimal kita cari tahu. Pak, bagaimana Pak nyari tahunya? Bu, Ibu kan sering ngobrol, ya kan? Ibu kan sering telepon-teleponan. Saya yakin, tapi ingat ya, saya mengatakan ini memang harus dilakukan berulang-ulang. Ketika Ibu ketemu sama orang, Ibu harus tahu dulu, ya kan? Ini orang kira-kira seperti apa. Tapi memang kemampuan ini bisa dilakukan kalau misalkan Ibu lakukan ini dan ya Ibu hilangin deh tuh rasa-rasa nggak pede, rasa-rasa saya takut nih kalau ketemu orang kan saya deg-degan. Sering nggak sih kita kayak gitu ya? Ya kan? Kalau kita ketemu orang baru, kok rasanya deg-degan gitu ya. Kalau ketemu orang yang kita nggak kenal, kita nggak pede gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa tahu karakteristik orang kalau kita sendiri nggak mencoba untuk memulainya gitu ya. Mohon maaf ya, sekali lagi saya katakan bisnis SF12 ini bukan hanya sekedar soal uang gitu ya. Kalau misalkan bisnis soal uang, habis itu beli, habis itu menghilang, itu sudah banyak Bu. Nah, akhirnya bisnis ini nggak berlanggeng lama gitu ya. Tapi ini kita sudah hampir 9 tahun dan semakin besar. Kenapa? Karena kita emang saling merangkul. Jadi leader yang hebat itu dia tahu bagaimana sih karakteristik tim kita. Ada tim kita Bu yang bisa jadi seperti ini ya. Dia dibentak sama leadernya, ada yang langsung down, habis itu dia kabur, dia langsung left group. Ada mitra kita yang ketika dibentak sama leadernya, kamu ini bagaimana sih kalau kamu mau sukses itu ya kamu harus melakukan ini. Mungkin dia down, tapi dia langsung berpikir, saya bisa, ya akan dia termotivasi, akhirnya dia bangkit. Ada yang seperti itu. Ada yang kalau misalkan mitra kita itu yang harusnya bagaimana dia ngomong dulu, diajarin dulu caranya, ya kan dirayu-rayu dulu, baru dia mau berangkat. Tapi ada juga tim kita itu yang ya udahlah, yang penting lu masih ngomset tuh nggak usah pusing, ya kan? Ada yang seperti itu banyak ya, cara-caranya banyak. Nah, tinggal bagaimana cara kita untuk bisa menghadapinya. Jadi kalau memang kita mau perkuat bisnis, tim kita agar lebih kuat, kita harus pahami kebutuhan dan karakteristik tim kita. Banyak yang sering tanya seperti ini, Pak, bagaimana Pak cara kita memahami tim kita, sedangkan saya aja nggak pernah ketemu, sedangkan saya aja nggak pernah tahu, ya kan? Halo, kalau ibu ngomong nanya seperti itu di zaman kita belum ada video call, mungkin bisa gitu kan. Tapi kan sekarang kita udah zaman canggih ya, kita bisa Zoom, kita juga bisa video call. Sebenarnya itu bukan lagi sebuah alasan. Simpel aja, ketika kita ajak video call dia nggak mau, atau kita telepon dia nggak mau, ya wes, ibu nggak usah dipikirin. Yang penting dia masih ngomset, ya. Yang penting dia masih ngomset. Seperti itu. Nah, ini kan mumpung bisa jadi kan tim-tim kita ini yang sekitar kita deket rumahnya. Masih ada yang di sekitar lingkungan kita. Nah, itulah coba didatangin. Apalagi sebentar lagi menjelang Idul Fitri. Nah, kan banyak nih pasti teman-teman kita dulu yang di apa namanya, yang mungkin di Jakarta mereka merantau. Ibu tinggal
ibu tinggal di Jawa Tengah, di Jawa Timur, atau di Jawa Barat, yang ibu emang tinggal di kampung gitu ya. Terus teman kita merantau di Jakarta, dia pulang. Nah, itu momen juga, kesempatan juga. Ya, jadi banyak banget. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita belajar memahami karakteristik ini dengan personality plus by Florence Latour, ya Latour, Florence ya, Pak Florence gitu ya. Jadi di sini ada orang yang memang tipenya itu Bu extrovert, ada orang yang tipenya itu introvert ya. Extrovert itu seperti apa sih? Extrovert itu orangnya optimis. Dia itu orangnya sukanya itu tantangan. Dia itu orangnya ngocol. Dia itu orangnya pokoknya itu orangnya nggak apa senangnya itu ngomong. Nah, biasanya itu orang yang senang memimpin. Itu leader. Leader itu harus ekstrovert ya, harus punya ekstrovert. Nah, mitra kita ada juga yang introvert ya, yang dia sering, saya tuh nggak berani kalau misalnya harus nawar-nawarin ini ke orang-orang, saya cuma berani di WhatsApp aja. Ya wis, lakukan itu, jangan paksa dia untuk ngomong di depan orang lain, salah ya. Kalau misalkan gini, ini ibu sebagai leader nih, ibu jago banget yang namanya product knowledge, ibu jago demo produk, ada tim ibu ini orang introvert, dia nggak berani ngomong di hadapan orang, tapi ibu paksa, ya udah kalau kamu mau seperti saya, kamu harus berani ngomong. Tapi mak, saya itu nggak berani. Ada nggak kayak gitu, ya kan? Ada nggak? Pasti ada, ya kan? Jangan dipaksa gitu. Kalau dipaksa dia malah kabur nantinya. Ada orang yang memang senang apa namanya, ibu orang, sorry, mitra leader nih, leader orang yang jago nih, jago main apa namanya sosmed atau jago digital marketingnya. Ternyata ada mitra kita ini yang memang dia lebih seneng jualan tuh offline. Jualan itu seneng jualan, pokoknya dapat ketemu orang ditawarin, ketemu orang ditawarin. Ya jangan dipaksa dia untuk digital marketing juga. Tengah mati kita ngajarin dari digital marketing. Orang dia senengnya itu adalah apa namanya ketemu sama orang. Ya kita harus paham itu. Jadi jangan sampai kita sebagai leader ketika tim kita maunya makan tempe, yang kita kasih adalah tahu gitu, ya nggak ketemu. Jangan sampai senengnya tim kita makan daging, kita kasih ikan lele, nggak ketemu gitu ya. Jadi kita harus paham-paham juga, harus pinter-pinter juga mengetahui bagaimana sih karakteristik tim kita. Bahkan kita juga harus tahu juga karakteristik orang yang baru pertama kali kita ketemu untuk kita prospek jadi tim kita. Ya, kita harus tahu juga itu. Itu ya, nanti kita bahas. Oke, kita lanjut. Nah, lalu selanjutnya apa? Memberikan pemahaman terkait aturan main bisnis dan benefitnya. Jadi, kalau misalkan kita punya reseller, punya marketer, saya sering sampaikan, ibu sebagai leader harus benar-benar kasih tahu sistem bisnis kita mulai dari awal masuk sampai dia jadi distributor. Kenapa? Karena sistem bisnis kita ini sistem bisnis yang memang sudah jelas-jelas di awal dikasih tahu. Karena banyak terjadi salah kaprah gitu kan, sehingga akhirnya dia nggak paham. Ya untuk apa kita ngajak dia ikut gabung di bisnis ini kalau kita nggak ngasih tahu apa sih keuntungan kamu kalau kamu gabung di bisnis ini. Susah. Udah kamu jualan aja, Pak, nggak kelihatan. Masa sih nggak kelihatan? Sebentar ya Bu ya. Apanya Bu nggak kelihatan Bu? Emang nggak kelihatan? Udah, udah ya. Ya, jadi memberikan pemahaman terkait aturan main bisnis dan benefit. Jadi jangan sampai kita sebagai leader nyuruh atau misalkan kita ngajak orang untuk gabung di bisnis ini, tapi kita nggak ngasih tuh keuntungan apa sih yang akan kamu dapatkan kalau kamu gabung di bisnis ini. Keuntungan apa sih yang kamu akan dapatkan ketika kamu nanti misalkan dari dari reseller naik sub agen, naik lagi jadi agen, atau agen get agen, atau nanti jadi distributor. Keuntungan apa yang akan kamu dapatkan? Nah itu harus jelas di awal. Biar apa? Biar juga jadi semangat buat dia. Ya, salah ketika 40.000,
Iya, salah ketik Bu, mohon izin, mohon maaf ya, salah ketik. Ya, harusnya 100.000 ya setelah diskon. Mohon maaf ya. Ini saya yang salah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Wah, keren banget nih. Langsung keren. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar ngasih terkait pemahaman aturan main bisnis kita. Jadi biar kita juga tahu nih tim kita ini maunya seperti apa. Jadi ya kita gini ya, kita perbanyak reseller, seller, marketer, seller. Pertanyaan saya sekarang, reseller berapa sih keuntungannya reseller? Coba. Reseller dia belanja ngambil dari subagen atau leadernya dapat diskon berapa persen? 20%. Contoh lah, contoh. Dia belanja 100.000 rupiah, dapat potongan 20%. Jadi dia cukup bayar 80.000 rupiah. 80.000 rupiah ini adalah modalnya dia. Keuntungan dia, akhirnya gini, dapat keuntungan dia adalah 20.000 karena harga produknya 100.000. Kan begitu, ya kan? Nah, singkat cerita, si reseller ini bentar ya. Si reseller COD-an ya, COD-an sama orang lain atau sama customer lah. Dapatlah uang 100.000 rupiah, berarti kan keuntungannya reseller 20.000 rupiah. Terkadang kenapa reseller kita itu kok nggak ada untungnya? Karena salah resellernya. Ketika dia dapat 100.000 rupiah, dia anggap itu adalah keuntungan atau benefitnya atau income-nya dia atau profitnya dia. Padahal profitnya dia hanya 20.000 rupiah. Ah, alhamdulillah dapat uang 100.000 rupiah. Padahal itu adalah uang semuanya. Keuntungan cuma 20.000 rupiah. Dia bawa anak. Pulang dari COD-an, anaknya nangis, minta jajan balon. 10.000 rupiah, teng, ambil 10.000. Jalan lagi mau pulang nyampe rumah, tukang bakso. Anaknya beli bakso 10.000, teng, habis 10.000. Udah nyampe rumah, ternyata ada lagi tukang cilok, beli lagi 10.000. Yang ada boncos, ya enggak? Ya kan? Yang ada boncos. Nah, yang ada kita nggak apa namanya nggak ada nggak ada keuntungan. Yang ada kita nggak ada keuntungan, malah kita boncos seperti itu. Jadi kenapa banyak reseller kita itu yang keuntungannya belum banyak ya karena mereka menganggap setiap penjualan itu adalah keuntungannya. Padahal masih ada hak yang harus dibagi-bagi. Nah itu kita jelaskan Bu sebagai leader ya. Lalu bagaimana dengan subagen 30%, lalu agen 40% dan distributor seperti itu ya. Oke kita lanjut. Bentar, kenapa meloading? Nah, agar tim kita kuat, ya, agar tim kita juga semakin bergerak terus, yang dilakukan adalah kita harus memberikan pembekalan dan pembinaan secara berkala. Bentuknya bisa media offline atau online. Bisa home sharing, seminar, kuliah WhatsApp, visit dengan mitranya atau yang lain-lain. Kenapa ini penting banget? Ini ya Bu ya, saya sudah sampaikan tadi di awal. Banyak mitra kita yang kabur. Kenapa? Karena mereka menganggap leadernya tidak pernah ngopenin, ya. Atau banyak mitra kita yang kabur karena leadernya nggak peduli. Lalu bagaimana caranya agar kita ini juga bisa memperkuat tim kita sekaligus bisa memperbanyak tim. Ketika ibu dengan timnya ingin membuat home sharing misalkan, kita home sharing yuk. Udah coba kamu ajak teman kamu siapa yang mau diajak, ajak aja nggak apa-apa. Jangan sampai kita ini mau ngajak orang, ya kan, mau ngajak orang, tapi kita langsung kepikiran kira-kira nanti berapa orang ya yang hadir, banyak nggak yang hadir? Halo, kalau ibu sudah berpikiran seperti itu, ya kan, saya jamin dikit yang hadir. Udah coba dulu aja ajak, ya. Ingat Bu, mitra ini senangnya diajak. Ya, lagi-lagi kita harus paham kita sebagai leader kita kayak orang tua, gitu ya. Saya sering juga bikin home sharing dengan distributor gitu kan, distributor di Jawa Tengah. Ayo Bu, udah nggak apa, saya sering bilang Pak Andi
Gimana nih Pak, kalau yang datang cuma sedikit? Bu, satu orang pun saya layanin. Saya bilang gitu ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya jauh-jauh datang dari Gunung Sindur, misalkan kemana ke Jawa gitu. Yang datang cuma satu, nggak ada masalah Bu. Datang 3 orang nggak ada masalah. Yang penting ibu tahu di situ ketika ibu undang ya, ketika ibu undang yang datang cuma 3, cuma 4, cuma 5, berarti mereka lah yang benar-benar orang yang siap sukses di bisnis ini. Di situ ibu enak pendekatannya nanti. Lalu bagaimana sisanya? Ya nggak apa-apa. Sisanya nanti next ya kita lakukan lagi, kita ajak lagi. Ya jadi kita punya punya yang namanya secara berkala. Jadi kita punya jadwalnya. Syukur-syukur ibu punya jadwal nih. Nanti di bulan ini, contoh nih di bulan depan ibu ke rumah siapa? Harus kasih tahu orangnya. Di bulan besoknya ibu ketemu siapa? Harus kasih tahu orangnya. Ya jadi ibu punya tuh pembinaan secara berkala. Nah terus misalkan ibu udah punya tim, mau timnya 3 kayak, mau timnya 10 kayak, mau timnya 20 kayak, harus yang namanya ibu ajarkan cara-caranya. Ibu agen, dulu ibu jadi reseller, bagaimana caranya jadi reseller? Wah Pak, saya mah reseller by modal, gitu kan? Ada kayak gitu, ya kan? Ada reseller by modal Pak. Ya udah, berarti ibu ajarkan lah bagaimana caranya dapetin modal. Ada ibu ajarin caranya jadi dari ibu sub agen, bagaimana caranya ibu jadi sub agen. Nah, jadi kalau misalkan hal seperti itu ibu ajarin sama timnya, ibu kasih tahu. Orang ini kan lebih seneng ya Bu ya, mohon maaf ya Pak ya. Orang ini lebih seneng kalau dia tuh dengar cerita-cerita yang eh, cerita-cerita tentang histori yang membangun semangat gitu. Bener nggak sih? Wah, si agen A ini loh, dia kenapa bisa jadi agen, sampai dia jadi agen atau jadi distributor, karena dulu dia ini mulai bisnis ini dari minus, dia punya utang 200 juta, ya kan, dia mulai tuh yang namanya pelan-pelan, dia tawarin sama orang-orang, ya kan, setahun, 2 tahun, akhirnya naik jadi reseller, reseller alhamdulillah apa namanya jadi sub agen, ekonominya mulai itu yang namanya terbantu. Akhirnya karena dia rajin sowan, dia rajin kunjungan, rajin silaturahmi, timnya semakin banyak, semakin berkembang, dia jadi agen. Dari agen ya kan, dia semakin kuatkan lagi jadi distributor. Kan cerita kita seperti itu ya, yang rata-rata kita tuh seneng dengernya gitu. Ya kan. Cuman kalau misalkan kita yang ngalamin, pertanyaan saya, sanggup gak nih? Sanggup gak nih kita nih? Ya kan? Kita dari reseller mau naik sub agen rasanya susah banget, berat banget gitu kan. Apalagi saya sering katakan kalau misalkan ibu ya, ibu ini reseller mau naik kelas jadi sub agen, ingat ya, ketika mau naik level itu pasti ada ujiannya Bu, pasti ada ujiannya, karena nggak mungkin ibu nggak akan diuji. Ketika ibu naik sub agen mau jadi agen pasti juga ada ujiannya, apalagi jadi distributor, ujiannya sangat berat. Jadi mohon maaf, saya sering juga bilang, Bu, mungkin kenapa saat ini level kita ini masih di seller-seller aja, bisa jadi memang itu yang pantas buat kita. Karena kita kan melihat orangnya, contoh lah, Ibu pasti sering banget deh denger distributor-distributor cerita bagaimana pengalaman dia jadi distributor, ya kan, dihantem inilah, dihantem itulah, ya kan, ada yang harus jual motor dulu, ada yang harus jual mobil dulu. Nah, kira-kira kita sudah sampai di sana belum pengorbanannya, perjuangannya? Kalau misalkan belum sampai ke sana, ya mohon maaf, berarti memang level kita itu masih di situ. Nah, itu cerita-cerita seperti itulah yang membuat tim kita ini semakin termotivasi gitu ya. Itu yang harus diperbanyak ketika melakukan pembinaan, ya kan. Saya yakin yakin-yakinnya orang yang hadir di sini seluruh mitra Salubers pasti bisa jualan. Pasti bisa jualan. Kenapa saya bilang pasti ya? Padahal pasti milik Allah. Kenapa saya bilang pasti? Pasti bisa jualan. Kenapa? Karena ibu saya yakin sudah pernah menjual walaupun hanya sekedar satu piece. Walaupun sudah satu piece pasti ibu pernah ngejual. Nah kita kan seperti itu, ibu pasti bisa jualan. Cuman masalahnya kita ini konsisten atau enggak. Nah kan seperti itu ya. Nah makanya rajin-rajinlah untuk ketemu sama orang, ya kan, rajin-rajinlah untuk nawarin ini produk ini, apalagi ini momennya di bulan Ramadan.
mau bulan yang banyak banget keberkahannya ya. Boleh nanti yang mau nomor WhatsApp saya silakan nanti saya share ya, saya share. Atau nanti tim Patara bisa share juga gitu ya. Ya seperti itu. Jadi intinya di sini saya sering bilang sama leader-leader hebat, distributor-distributor hebat, kalau Anda mau timnya kuat, lakukanlah pembinaan. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, banyak juga karena nggak melakukan pembinaan, tim kabur. Ketika tim kabur, lapor ke pusat. Pak, tim saya gini-gini dia mau pindah. Apa sudah Ibu lakukan? Ya karena saya nggak lakukan pembinaan. Ya salah. Padahal di kode etik jelas ketika leader tidak memberikan pembinaan maka dia dinyatakan bersalah. Itu ya. Jadi lakukanlah pembinaan. Apalagi yang bisa buat tim kita dan kita ini semakin kuat. Jadi analogi seperti ini Bu ya. Kalau misalkan transmisi leader itu di 100, lalu frekuensi kan ada leader ini transmitter ya, tim ini receiver, transmitter dan receiver. Jadi ada yang namanya penangkap, ada yang memberikan gitu ya. Jadi ada yang menghubung gitu receiver. Kalau frekuensinya kita nggak sama Bu, tengah mati Bu, kita bakalan tune sama mitra kita. Contoh seperti ini yang simpelnya aja lah, yang simpelnya aja. Mitra pengen banget leadernya itu nelfon ya ketika ada masalah, tapi leadernya nggak mau. Nah, saya cukup WhatsApp aja deh. Nah, itu pasti nggak akan cun. Mitra pengen banget yang namanya leader ngasih kuliah di WhatsApp, tapi leadernya nggak mau. Ya sudah, itu nggak akan pernah cun. Sama seperti itu. Jadi next kita lanjut. Yang kita adalah kita harus memberikan reward untuk memacu tim. Kenapa sampaikan reward, Bu? Ingat ya, bisnis SR12 ini fokus utamanya bukan reward sebenarnya. Reward ini adalah bonus ya, bonus sebenarnya. Bonus untuk orang-orang yang berhasil mencapainya. Jadi jangan pernah kita fokusnya ke reward. Bagaimana di bisnis SR12 ini kita fokusnya adalah ngebantu orang lain. Karena ketika kita bisa ngebantu orang lain dan orang lain itu ngebantu lagi orang lain selanjutnya, Ibu saya yakin dapatnya dua, dapat pahala, dapat rezeki nomplok. Itu udah sering banget Bu distributor dapetin ya. Dapatnya nggak satu lagi, nggak cuma dapat cuan Bu, tapi dapat pahala juga, tapi juga dapat rezeki nomplok. Itu udah laku, udah banyak banget. Distributor itu udah sering banget melakukan itu. Jadi mohon maaf ya, kalau misalkan fokusnya Ibu hanya ke reward gitu ya, nanti ketika misalkan rewardnya nggak sesuai atau nggak sesuai ekspektasi, ngapain saya kejar reward? Capek-capekin aja. Nah, itu udah sering terjadi ya. Udah sering terjadi. Jadi reward ini kenapa? Untuk memacu saja, untuk buat termotivasi. Tapi ingat, pemberian reward juga harus sesuai dengan standarnya gitu ya, dengan standarnya. Jadi jangan sampai kita berikan reward itu nggak sesuai, ya nggak sesuai. Nah, contohnya saya yakin Ibu bisa tanya ke leader-leadernya bagaimana cara dia memberikan reward. Seperti itu. Nah, ini yang Bu ya, yang sering banget terjadi ya, yang sering banget terjadi di lapangan atau sering banget terjadi di ya, sering banget terjadi di mitra-mitra kita ketika melakukan bisnis ya, terutama di SR12. Ini juga yang sering banget saya dapetin. Kadang ketika kita ingin sukses di bisnis ini, tapi kita ini masih belum yakin kalau bisnis ini bisa membawa kita meraih sukses. Contoh ya, contoh. Pak, ada mitra yang ngomong gini ke saya. Ini saya intinya saya nggak sebut namanya lah ya, tapi ini real gitu ya. Pak, bagaimana sih Pak? Ini saya sudah melakukan ini. Bapak bilang saya coba untuk ketemu sama orang. Bapak bilang saya coba untuk perbanyak nomor kontak gitu ya. Iya, betul itu Bu. Emang kenapa? Tapi kok nggak ada hasil? Yakin Bu nggak ada hasil? Iya. Kenapa nggak ada hasil Bu? Saya bilang gitu kan. Ya Ibu berapa kali yang Ibu lakukan? Sering nggak? Enggak sih Pak, jarang. Kadang hari ini saya lakukan, nanti minggu depan saya lakukan. Ya wajar. Kalau misalkan akhirnya nggak ada hasil.
apa yang hari ini saya sampaikan atau mungkin leader ibu sampaikan itu nggak akan ada hasil kalau ibu nggak aplikasikan, gitu kan. Terus kalau ibu hanya aplikasikan sekali, habis itu nggak ada hasil, ibu berhenti, itu pun nambah nggak ada hasil. Jadi salahnya di mana, Pak? Salahnya kita cuma kurang konsisten aja, Bu. Kurang konsisten, gitu kan. Itu yang sering saya bilang, ya kan. Kalau ibu konsisten aja, ibu tawarin produk ini ke orang lain, ibu ajak ngobrol orang lain. Jadi ketika ibu, misalkan ibu ke pasar, ketemu sama orang, ajak ngobrol. Setidaknya ngobrol bukan mesti dasar 12, tapi tinggal di mana? Mbak, tinggal di mana? Oh, di sana. Yo, alhamdulillah ya deket ya. Kapan-kapan ya saya bisa mampir lah main-main ke sana. Oh, silakan monggo monggo monggo. Nah, kan seperti itu, ya kan? Coba ajak ngobrol, nggak apa-apa ajak ngobrol, ya kan? Tapi ingat, kalau tiba-tiba ibu ngobrol, halo apa kabar, saya punya SR12, itu orang kaget, apalagi orang baru, pasti dia nggak bakalan mau. Ingat ya, kayak lagi ya, orang itu, apalagi orang baru ketemu, ibu ajakin dagang, orang pasti nolak, rata-rata nolak, hampir 90% nolak gitu kan. Nah, cuman pinter-pinter kita lah yang bisa merayu, ya. Itu bisa dilakukan kalau kita mau praktek. Pertanyaan saya, kita mau praktek atau enggak, gitu kan. Ini mumpung bulan Ramadan, gitu kan, momen dimana apalagi nih sore-sore gini nih, ya Allah enak banget kan, ambil ngabuburit, ya kan. Ya, kita ketemu sama orang, nawarin produk, udah keren banget gitu. Jadi oke, baik rekan-rekan, sebelum saya close, ada yang mau tanyakan nggak? Saya berikan sesi kita tanya jawab. Tadi yang misalkan mau nomor handphone saya tadi share ya, jadi nanti kita bisa komunikasi ya. Intinya saya siap bantu teman-teman semua. Kita dari SR12 University, semua SBD dari regional Sumatera sampai regional Kalimantan, sampai Papua, siap bantu rekan-rekan semua. Siap bantu rekan-rekan semua. Siap, untuk ringkasan rekaman videonya bisa diambil di mana? Nanti kita akan share, Bu. Ya. Oke, berarti sekarang kita mulai langsung untuk sesi tanya jawab ya, Pak Andi ya. Ya, boleh silakan. Oh, siap. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya tadi sudah kita saksikan Ya, usul juga bersama-sama. boleh. Ya, boleh. Tadi sudah kita saksikan sama-sama di mana paparan materi dari Pak Andi yang cukup luar biasa ya. Dan insya Allah semuanya ada manfaat yang bisa diterima nih dari sesi sharing pada siang hari ini. Nah, saat ini silakan dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi building team yang saat ini tadi sudah disampaikan dengan Pak Andi. Silakan Bapak Ibu, kita langsung mulai tanya jawabnya. Oke, saya bacakan aja ya. Ini beberapa di chat ya, di kolom chat. Insya Allah kalau kubur saya akan baca. Yang pertama nih, Pak, saya udah sering nih Pak sebar brosur, tapi belum ada hasil. Maksudnya yang WA dari brosur itu belum ada Pak. Bu, sekarang gini ya pertanyaannya, ketika Ibu sebar brosur, ya kan, potensinya dibaca itu kemungkinannya besar atau kecil. Contoh gini deh, ini siapa nih, Mbak Erna Sari ya, Mbak Erna Sari. Sekarang gini, kita sering dong, kita datang ke pasar, ya kan, kita pernah ke pasar, ya kan. Terus ketika kita jalan di pasar, ada tukang, biasanya kan sales-sales motor atau sales apa, sering ngasih brosur ke kita, ya dong. Pernah dong, pernah ya pasti ya. Pernah. Suara apa tuh, Pak? Maaf ya. Ya, kita pernah nyebar apa sorry, lagi jalan di pasar, tuh ada sales motor, sales handphone, dia ngasih brosur. Nah, biasanya hal pertama yang ibu lakukan adalah ibu ketika nerima brosurnya, ibu lipat-lipat, masukin ke tas, ibu pegang, terus agak jauh ibu buang, atau ibu baca. Tanya, silakan jawab di kolom chat. Apa yang ibu lakukan ketika ibu nerima brosur dari sales motor, sales handphone? Biasanya apa yang dilakukan? Apakah disimpan? Ada yang dibaca dulu, oke. Tapi rata-rata ya kan ditaruh, oke. Lipat-lipat terus buang, oke. Lipat dimasukin ke tas. Kadang juga nggak kita baca, bener nggak?
Seperti itu kebanyakan ya Bu ya, itu kebanyakan, itu sering banget saya lihat. Lalu bagaimana Pak caranya agar brosur yang kita kasih ke orang itu jadinya nggak mubazir? Itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan yang namanya door to door atau canvassing. Boleh ibu nyebar brosur, tapi ketika nyebar brosur itu lihat dulu nih kira-kira brosur yang saya sebar ini ada hasil atau enggak. Coba deh, coba dulu. Tadi kan ibu sudah coba nih, belum ada hasil Pak. Berarti jangan lagi nyebar brosur kalau begitu. Yang ibu lakukan apa? Yang ibu lakukan adalah langsung face to face ngobrol sama dia. Mbak, mohon maaf Mbak, izin sebentar, boleh nggak Mbak? Saya minta waktu sebentar aja Mbak. Sebentar aja minta waktunya. Ya Pak, ada apa ya Mas ya? Ah, boleh ya Mbak. Jadi gini, saya mohon izin sebentar. Ini saya punya produk baru. Nggak apa-apa kalau emang Ibu mau sales sekalian gayanya. Ya kan, kita mau nawarin produk nih SR12 gini. Nah, Ibu bisa baca di sini. Ini brosurnya segala macam. Nanti kalau Ibu berkenan, Ibu bisa hubungin saya. Berarti face to face ketemu sama dianya, kita ngobrol sama dianya. Jadi biar apa? Biar brosur kita pun jadi kan gak sia-sia Bu. Ya, tapi itu tadi saya bilang, ya Ibu harus tahu dulu, Ibu harus punya keberanian dulu harus ngomong sama orang karena nggak bisa. Karena nggak bisa kalau Ibu nggak mulai itu nggak akan pernah bisa gitu kan. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Ibu cetak lagi, brosur buang lagi, cetak lagi, brosur buang lagi. Ya kan? Itu udah sering banget, udah sering banget terjadi. Jadi kalau bisa saran saya adalah kalau memang Ibu mau melakukan itu sering-sering adain bazar, ya sering-sering ngadain bazar. Nggak apa-apa Pak, tapi modal saya masih sedikit Pak. Nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu modalnya apa? Modalnya spanduk, modalnya bootnya rame-ramein sama SR12. Nanti kalau Ibu nggak ada modal, Ibu bisa minjem produknya sama leadernya. Mak, saya Mak ada bazar nih Mak, boleh nggak Mak saya minta atau saya minjem produknya, nanti laku berapa saya bayar. Ah, tapi benar, yang benar bayarnya. Kita terbuka dari awal, oke siap, ya oke siap gitu. Tapi jangan sampai kita ada bazar tapi mohon maaf ya pas ada bazar akhirnya apa, kita cuma duduk manis, kita nggak berani tuh nawar-nawarin ya kan, kita nggak berani tuh ada orang kita, tapi ya nggak apa namanya, kita nggak berani nawarin juga, ya udah akhirnya bazar pun mati gitu kan. Oke, ya Pak, sudah canvassing Pak, seperti sales malah padahal saya introvert dan sudah minta nomor WA-nya juga Pak, tapi belum ada hasil. Oke, baik nih keren banget nih. Tapi belum ada hasilnya juga. Halo ya, terima kasih Mbak Erna Sari. Kalau emang belum ada hasil, jadi gini ya Mbak, konsisten itu memang penting. Penting banget ya kan. Mbak mungkin sudah sering melakukan canvassing, seperti sales malah, padahal saya introvert nih keren banget gitu kan. Nah, cuman pertanyaan saya selanjutnya, sudah seberapa lama Mbak melakukannya? Terus ketika Mbak melakukan hal ini, contoh nih, hari dapat 3 orang. Wah, 3 orang ini ternyata saya belum ada hasil. Ada nggak evaluasi? Maksudnya gimana Pak evaluasi? Tadi saya ketemu sama orang, ya kan, ketemu sama orang, ketika saya ajak ngobrol, sebenarnya orang ini nggak mau diajak ngobrol, tapi karena saya yang ngotot, saya ngegas, akhirnya orangnya langsung kabur. Nah itu evaluasi. Nah jadi gini ya Bu ya, kalau Ibu mau jadi sales yang baik gitu ya, kalau Ibu melakukan sales yang baik, Ibu juga harus tahu dulu kondisi prospekan kita itu seperti apa, gitu kan. Kondisi prospekan kita itu seperti apa. Halo, suara saya hilang. Kalau misalkan kondisi prospekan kita itu orang yang lagi buru-buru, orang yang lagi apa namanya, ibu mau gedor-gedor rumahnya, kalau dia juga lagi mohon maaf ya saya lagi sibuk, ya nggak akan pernah bisa gitu kan. Kita harus tahu dulu kondisinya dia seperti apa. Kalau kondisinya dia tuh lagi duduk manis, duduk santai, ya kan. Makanya saya bilang, Bu mohon izin sebentar, boleh nggak ganggu waktunya sebentar aja, Bu, 10 menit ya. Saya mau presentasi terkait dagangan saya atau produk saya. Nah, seperti itu. Nah, Ibu lakukan itu belum? Nah, itu evaluasi. Jadi gini, Bu. Ini Ibu siapa tadi namanya? Ibu Erna ini udah keren banget, dia sudah mau melakukan hal itu semua. Cuman dari setiap yang kita lakukan ada evaluasi. Biar apa? Biar ada perbaikan, biar ada perbaikan gitu.
Karena kalau misalkan kita melakukan evaluasi, ya sulit gitu ya, sulit. Jadi ibu nggak usah khawatir, Pak belum ada hasil Pak, kalau sudah lakukan ini itu. Bu ingat ya, kalau saya katakan tugas kita ini semuanya di muka bumi adalah ikhtiar, usaha, usaha. Dan ingat, kalau kita baru 1 kali, 2 kali, 3 kali melakukan usaha, habis itu kita katakan belum ada hasil, dan kita langsung mengatakan, wah udah kayaknya saya cukup, saya menyerah deh. Ya berarti cuma sebatas itu, gitu ya, memperkecil sebatas itu doang. Tapi kalau misalkan, coba deh, nggak apa-apa, saya coba lagi besok, wah ternyata saya salah di sini nih. Nah, jadi evaluasi itu. Jadi ada apa namanya, ada ilmu baru. Ya wis, saya besok kesini lagi. Kalau saya nyebar-nyebar brosur, kira-kira brosur saya ini habis berapa uang saya cetak brosur. Seperti itu ya, Bu Erna ya. Jadi nggak usah khawatir terkait apa namanya sudah seberapa sering, tapi lakukan terus saja konsisten. Dan saya yakin pasti ibu akan ada hasil. Insya Allah akan ada hasil. Ya ingat, Oh, waktu nggak buta ya. siap, luar biasa. Nah, selanjutnya Pak Andi nih ada yang sudah angkat tangan juga nih, ada Bu Citra Anggelia yang sudah raise hand. Boleh, Citra? Oke, boleh silakan Mbak Citra. Ini Mbak Citra Peteker ya? Oh bukan. Bukan, Bukan kan Bu Citra. coach. Ya, 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 silakan Bu Citra. assalamualaikum coach. Ya Ya, silakan Bu. langsung. Salam. Ya, eh apa namanya? Salah satu kewajiban leader itu adalah ini ya coach ya, bisa menyelesaikan konflik ya untuk tim-timnya gitu kan ya. Ya betul betul. Memberikan solusi gitu ya. Nah, eh untuk sistem di SR12 ini tidak bisa kita hindari yang namanya ini ya coach. Apa itu namanya apa? Terkadang si A ini eh gimana ya cara ininya ya? Ini coach, intinya itu misalkan si A ini punya target si si B gitu ya coach ya, menjadi reseller gitu ya. Dan ternyata si B-nya ini malah menjadi resellernya si C gitu coach. Nah, jadi ketika si C sudah positif menjadi reseller gitu. Nah, si B-nya ini cerita nih ke leader. Beliau itu dulu pernah menjadi konsumen saya gitu kan coach. Bla 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 segala macam gitu. Nah, ternyata si B yang diharapkan ini malah menjadi resellernya si C gitu. Nah, terus ada juga yang kondisinya di lapangan itu coach ada hubungan kekeluargaan tetapi eh, bukan apa menjadi tim yang bukan keluarga gitu coach. Nah, setelah resmi menjadi reseller gitu, keluarganya ini malah komplain gitu, kok malah gabung ke orang lain gitu kan coach, bukan ke saudara sendiri gitu kan. Nah, dengan berbagai alasan ABC, akhirnya ini kan laporan ini kan naik lagi nih ke leader gitu kan coach. Halo, ya. Ya, ya, halo, halo. Nah, menurut Pak Andi nih, gimana kita sebagai leader posisinya untuk mengademkan lah coach semua pihak gitu ya. Uh, Walaupun kita sudah menenangkan begini-begini dan begini gitu. Nah, tapi kenyataannya itu cukup sering muncul permasalahan yang seperti ini gitu coach. Kemudian uh, yang kedua, apakah kita bisa memberikan reward di luar dari reward yang sudah ditetapkan oleh perusahaan gitu coach untuk memotivasi tim-tim kita. Ya, mungkin itu dulu coach. Oke, baik. Baik Bu Citra. Bu Citra dari mana Bu? Saya boleh izin tahu dulu dari mana? Dari Riau coach. Oke, Riau ya. Baik, apa yang tadi Ibu Citra sampaikan sebenarnya ini juga sudah banyak terjadi gitu ya. Saya tahu itu banyak terjadi. Bahkan contoh gini, bahkan ya di suatu daerah itu yang dia itu Bu kenapa nggak gabung sama keluarganya aja gitu kan? Kan keluarganya Bu SR12. Enggak lah Pak, saya ingin bukti kalau saya juga bisa seperti dia. Nah, ada kayak gitu Bu, saing-saingan sama keluarganya. Ya kan, saing-saingan. Ada yang seperti itu, ya kan. Padahal ya lagi kan ya bagi saya sih saya nggak mengatakan itu salah gitu ya secara bisnis gitu kan. Saya nggak mengatakan itu salah karena lagi-lagi kan itu
walaupun dia saudara kita, ya walaupun dia saudara kita, tapi kedekatan itu kan bisa lewat sahabat, lewat teman, gitu kan. Ya, jadi ya saya pun menyalahkan dia, gitu kan. Kalau secara bisnis ya, kalau secara bisnis. Tapi kan kalau secara ukhuwah, secara keluargaan ya, kayak sayang-sayang banget gitu kalau dia harus cabut sama orang lain. Nah, cara leader menyikapi ketika terjadi hal seperti itu harus lihat dua sudut pandang yang berbeda, Bu ya. Jadi kita jangan sampai kita hanya melihat dari sudut si A, harus dari sudut si B juga. Kita lihat nih, mana yang mudaratnya paling kecil atau mudaratnya yang memang hampir tidak ada, maka itulah yang harus kita hilangkan gitu. Jangan sampai gini, jangan sampai karena kita kedekatan kita sama si A, karena A itu adalah kira kita menangin si A, nah itu salah. Kita juga harus berlaku adil. Kita lihat dulu nih mana yang memang menurutnya ini yang paling itu yang harus kita hilangkan gitu. Jangan sampai kita sebagai leader nggak bisa tuh menyelesaikan masalah ini karena kita anggap nggak adil. Ah, leader saya juga sama. Nah, kita pun kasih penjelasan sama dia gitu. Makanya saya bilang dari awal, sistem bisnis besar 12 ini harus dijelaskan dari awal, dari sistem bisnisnya. Tidak boleh jual di bawah harga, harus tahu juga apa pantangannya atau larangannya. Tidak boleh pindah-pindah tim, tidak boleh yang namanya tidak sebagai itu, tidak boleh yang namanya tidak melakukan pembinaan. Kasih tahu tuh, tidak boleh yang namanya dia sudah dari timnya si A, tapi dia beli barang di kelompok sebelah, itu nggak boleh. Itu kasih tahu biar benar-benar clear. Jadi mitra kita ke bawah pun paham, gitu kan Bu ya. Jadi paham, mitra kita ke bawah itu paham gitu. Jadi saran saya buat Mbak Citra terkait masalah ini harus dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, baik si A ataupun si B. Nanti berikan penjelasan yang memang berdasarkan sama-sama enak gitu. Kalau memang si A salah, ya jelas bilangin salah. Ibu nggak usah takut juga, maksudnya gini, ibu di sini juga harus bener ya. Jangan sampai leader ini nggak paham terkait. Kalau kamu salah, katakan salah. Kamu salah. Kenapa salah? Karena kamu ngambil punya orang. Salah. Itu nggak boleh gitu. Jadi lebih baik kita tegaskan di awal daripada kita diamin, nanti khawatir jadi duri. Nah, ketika jadi duri, yang rugi bukan hanya ibu, tapi timnya ibu. Itu ya, Mbak Citra ya, Bu Citra ya. Jadi kita Ya, sebenarnya kalau gini Coach, kalau seandainya alasannya dia nggak tahu saudaranya itu sudah bergabung jadi mitra, misalkan gitu kan, dan kadung kadung daftar baru tahu nih gitu, saudaranya itu mitra, kenapa ya nggak ke dia, nah gitu. Nah, terus akhirnya ini eh ya beliau itu pingin ke saudaranya gitu kan sebenarnya, tapi sudah kadung daftar ke temannya orang atau lain. orang susah Oke. gitu Coach. Dan berniat ingin menonaktifkan 6 bulan, apa ya, menonaktifkan 6 bulan supaya bisa pindah gitu. Pindah ke saudaranya. Nah, iya ke saudaranya Oke. gitu. Nah, apakah ini dihalalkan gitu Coach? Ya kalau Padahal secara normalnya ya beliau itu sebenarnya penjualannya tetap bisa dilakukan 6 bulan ke depan itu gitu Coach. dihalalkannya Nah, bagaimana maksudnya Bu? Dihalalkan seperti apa yang dimaksud sama Ibu? ya maksudnya itu dibolehkan ya gitu gitu. Saking inginnya nih misalkan yang tadi itu dia ingin ke saudaranya, terus dia berniat untuk ya udahlah nonaktif aja lah 6 bulan gitu, Ya, supaya memang dia begitu bisa berpindah. peraturannya Bu. Memang Itu seperti itu. dibolehkan Dibolehkan. gitu ya Pak. 6 bulan harus nonaktif dulu, baru dia bisa pindah. Kan Hmm, jelas di kode etik sudah jelas kalau misalkan dia mau pindah tim, kita sudah melakukan yang namanya islah gitu kan, proses untuk berdamai, tapi dia juga nggak mau damai gitu kan, atau dia juga nggak mau ikhlas ridho gitu kan, ya sudah, berarti jalan satu-satunya adalah harus nonaktif dulu selama 6 bulan, dia nggak boleh jualan gitu kan. Nah, baru di bulan ke-7 dia baru pindah ke saudaranya. Secara politik seperti itu ya Bu ya, secara politik. Tapi lagi-lagi gini, kalau saran saya, kalau ada case seperti itu duduk bareng. Ibu Citra ini distributor ya? iya iya Coach. Distributor kan? Distributor Riau kan, Bu Citra kan? Nah, Ibu Citra duduk bareng ya, duduk bareng sama leadernya, ajak ngobrol baik-baik, itu pun bisa dilakukan. Bagaimana? Apalagi nih levelnya apa? Agen versus agen misalkan. Kan sayang-sayang ya Bu Citra ya, kalau misalkan
sudah levelnya agen gitu kan ya. Memang sih sudah kita ada yang kalau kita sudah sama-sama enak, damai, ya bisalah pindah. Ya sudah, saya nggak ada masalah. Di politik pun juga sama. Kalau misalkan sama-sama mengizinkan, sama-sama merestui, sama-sama bisa saling terbuka, bisa kok pindah gitu saja. Tapi ingat, sama-sama ikhlas dan jelas-jelas bahwa ini apa namanya sudah semuanya sudah clear. Jangan sampai nanti ada udang di balik batu gitu. Maksudnya, wah saya nggak terima gini-gini. Jangan ada bahas seperti itu lagi. Tapi kalau misalkan secara peraturan kita melakukan kode etik Bu Citra, ya memang nggak bisa, harus 6 bulan. Contoh nih saya nih, wah nggak mau, saya nggak ikhlas dia pindah ke sana. Maka dia harus melakukan yang namanya apa? Melakukan yang namanya off dulu 6 bulan, vakum dari penjualan SR12, baru dia bisa pindah. Seperti itu, Bu Citra. Gitu. Tapi tetap Ya. dengan jalur musyawarah sebaiknya gitu ya, Coach. Jalur musyawarah itu lebih baik ya, lebih baik. Salah saja. Mm-mm. Jadi gini, kalau emang masalah berat nanti bisa ngomong sama Pak Nadil ya, selaku SBD-nya kan, Pak Nadil ya. Ya, Nanti ya, bisa nge-zoom juga. Kalau emang masalahnya ini berat, nanti kita jangan di sini ya. Kita nanti bisa zoom juga dengan Bu Citra, dengan timnya, dengan Pak Nadil juga, mungkin nanti dengan Pak Rido untuk bisa cari jalan terbaik. Tentunya kita akan bantu itu semua ya. Seperti itu Mbak Citra atau Bu Citra. Jadi ya. jangan sampai bisnis kita ini cuma gara-gara satu orang justru. Terus tadi yang kedua apa reward ya, reward sih nggak ada masalah kalaupun emang ibu nggak mengikuti leadernya, yang penting ibu harus tahu hitung-hitungannya dan tidak merugikan. Intinya Bu Citra sebagai distributor pasti sudah paham dong keuntungannya berapa, sudah punya hitung-hitungannya, ya nggak ada masalah. Yang penting ibu dapat untung, mitra pun dapat untung. Seperti itu. Jadi saling menguntungkan Bu Citra. Ya. Ya. Nah, untuk terkait cash itu nanti saya juga bantu ya, nanti saya bantu nanti kalau emang ini dirasa berat sama distributor, bisa ngomong ke SBD, bisa ngomong ke itunya, biar nanti kita bantu untuk mediasi. Seperti itu, Ya. Bu Citra. Ya. Nah, Terima kasih Pak Andi. sama-sama Bu Citra. Sehat-sehat ya, Nah, salam buat keluarga di Riau ya. Iya, terima insya Allah kasih Bu Pak. Citra. Alhamdulillah. Baik ya, Pak Andi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Bella Ayu. Coach, apa perlu kita membuat 2 grup untuk membedakan tim yang sudah lama bergabung atau sudah senior dengan tim yang baru bergabung, yang mana belum tahu cara untuk jualan, agar cara membimbingnya bisa berbeda atau disatukan dengan satu grup aja, Coach? Gimana? Boleh, boleh. Nggak ada masalah, Bu. Mau bikin 2 grup nggak ada masalah gitu ya. Yang satu grup yang memang sudah lama gitu ya, grup yang memang sudah apa namanya sudah dari dulu ya ibu buat gitu kan. Karena kan kalau orang-orang baru itu kan kalau di grup baru kan pasti kan gini hanya akan menjadi penikmat saja gitu kan. Orang-orang baru ini ya memang saya sering sarankan kalau ada orang baru yang gabung jangan langsung masukin ke grup besar ya, masukin dulu ke grupnya ibu kan sama nih kayak ibu distributor nih kan, dulu kan ada grup distributor dulu ya kan, lulus baru masuk ke grup distributor seperti itu. Nah kenapa, karena kalau misalkan nanti tiba-tiba langsung masuk ke grup besar, mentalnya dia belum kuat ya kan itu kan mungkin kan orang-orang lama gitu, orang-orang yang mungkin ibu udah kenal lama lah gitu, tiba-tiba ada orang baru ngomongin apa sih, saya nggak paham. Nah jadi akhirnya dia malah kabur gitu. Saran saya boleh, silakan, boleh banget kalau memang ibu mau menggunakan 2 grup ya. Jadi grup orang-orang yang baru gabung, nanti kalau memang dia sudah oke penjualannya, sudah paham tentang besar 12-nya, pindahkan langsung ke grup yang memang grup besarnya ibu. Ya, seperti itu. Oke, ini ada Bu Maliah kayaknya nih. Terakhir nih Bu Maliah Pak Tera. Belum Oke, kita siap Pak closing. Andi. Ya, Bu Amalia ya. Bu Ya, Amalia atau gimana? Bu Malia, silakan Bu Malia. Sudah resen. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam Bu Maliah, dari mana Bu? Dari Bogor Coach, kita kapan hari Alhamdulillah. di Bogor? Oh, alhamdulillah Bu. Bu Malia Iya, dekat ya. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Coach. Alhamdulillah. Gimana? Ini aku kan mitra baru ya Coach ya gitu. Berapa Sebagai lama Bu mitra barunya? seller.
Wah, mungkin sinyal nih. Eh, Coba. berapa bulan ini. Sinyalnya Bu, mohon izin Nah, suaranya Ibu jadi ngedet. oh ya, 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 terputus-putus. nggak apa-apa kalau apa namanya, boleh coba dideketin lagi sinyalnya. Oke, oh ya, berapa bulan ini Ibu sampai tadi agak terputus? baru aku aktif lagi, coach. Maksudnya aku aktif di Hmm. selain itu kan memang target-target selain aku menguasai produk juga kan omset, closingan juga ngerekrut mitra gitu ya, coach ya. Hmm. Eh, yang saya mau tanyakan, apakah saya perlu kasih target waktu gitu, coach, sama customer yang udah saya kenalkan produknya gitu. Kalaupun saya kasih waktu, kira-kira butuh berapa lama ya biar supaya orang ini minat join di bisnisnya gitu, coach. Kalau misalnya terlalu lama kan saya juga mungkin ketinggalan dapat tim gitu. Sedangkan saya lagi ada target pengen naik sub agen, coach, insya Allah gitu, pengen punya Alhamdulillah. berikutnya, makanya butuh bantuan tim mungkin ya gitu. Kalau Ya, sekarang betul ini Bu. kira-kira trik dan upaya apa ya, coach, biar Oke. supaya bisa memotivasi aku juga gitu. Cuma Izin ya, coach, gimana? banyak leader-leader saya luar biasa banget ini. Ya, siap. Aja, coach. Terima kasih. Oke, baik. Oke, Bu Malia. Bu Malia berarti saat ini posisinya reseller ya. Ya, reseller, coach. Reseller ya. Reseller, Bu Malia mau apa namanya, kasih waktu kepada customer untuk join, untuk gabung. Ya, betul, coach. Ya kan biasanya begini ya, kan jawaban. Jadi dari awal pun kita udah harus kesepakatan sebetulnya sama customer kita, Bu. Ini Ibu pakai produknya, kenapa nggak Ibu tertarik aja sebagai mitra? Wah, ntar ya, kan jawaban gitu pasti ya. Ntar ya, saya tanya suami saya dulu. Ada yang kayak gitu jawabannya, bener nggak? Ya, Ntar ya, betul. saya pikir-pikir dulu. Nggak apa-apa, Ibu biar Ibu nggak ngegantung, Ibu kasih kepastian. Oke, nggak apa-apa, Ibu tanya dulu suaminya ya. Nanti Ibu kabarin saya. Bolehlah minggu depan atau 2 hari ke depan Ibu kabarin saya. Intinya kalau nggak Ibu yang ngabarin, saya yang nanya nih. Nah, kasih seperti itu Bu. Jadi dari awal kita sudah berikan tenggat waktu sebenarnya ke mereka. Biar mereka pun sebenarnya walaupun kesannya mau menolak ya kan, tapi kan karena ada waktu ya kita kan nggak ada masalah. Nanti saya yang tanya ya, kira-kira Ibu mau gabung atau enggak. Jadi biar Bu Malia juga nggak pusingin nih orang mau gabung atau enggak. Jadi juga harus benar-benar punya target sih. Saya setuju sama Bu Malia. Kita punya target gitu ya ke dalam merekrut orang lain. Cuman memang kita jangan memaksa. Itu, jangan memaksa. Ya, intinya kita jangan memaksa, tapi kita punya target. Contoh, misalkan ya sudah kalau emang mau join, ya kan, kalau masih berpikir-pikir dulu silahkan. Nah, kira-kira bisa nggak saya dapat jawabannya 2 hari 3 hari ke depan. Saya nggak maksa loh. Kalau misalkan mau silakan, nggak apa-apa. Gitu. Berarti saya kasih kesempatan ini buat orang lain kan udah seperti itu. Jadi poinnya kita boleh ngasih tenggat waktu tapi jangan memaksa. Itu yang terpenting karena ya banyaklah mitra kita kalau dipaksa itu nggak mau Bu gitu kan. Pasti banyak yang nggak mau dipaksa. Nah terus bagaimana lagi triknya karena Ibu nih udah mau jadi sub agen. Ingat ya Bu ya kalau Ibu saat ini reseller kan target reseller buat jadi sub agen berapa satu bulan Bu Malia? 4 juta ya, coach, kalau nggak salah. 4 juta. 4 juta dikali 3 bulan sama dengan 12 juta. Baru di bulan keempat kan dapat diskon sub agen. Bener kan? Ya, coach. Nah, 4 juta itu kita harus tahu dulu tentang 4 juta satu bulan. Menurut Bu Malia, 4 juta ini kecil atau sedikit? Kecil atau besar? Kalau sendiri sedang sih, coach. Tapi Sedang kalau ya. Oke. Kalau sendiri itu sedang ya kan. 4 juta satu bulan. Kita bagi 4 deh. Berarti kalau 4 juta seminggu 1 juta. Kira-kira seminggu 1 juta, Bu Malia dapat nggak omset seminggu 1 juta? insya Allah dapat, coach. Jadi kemarin Dapat. itu Ya. Oke. Terus? Jadi memang kondisinya aku sendirian. Tiba-tiba omset aku lumayan lah gitu ya, karena mereka kebanyakan ngelihat aku pakai produk gitu, coach. Jadi
mau dong gitu kan. Hmm. Tahu-tahu naik tuh omsetnya gitu. Dari yang cuma ratusan ribu tembus tahu sampai ke 4 juta tuh ini langsung lah di itu aku bakaran juga tuh coach. Langsung lah aku targetin berarti 1 minggu dan gitu. Cuma berhubung aku sendiri gitu. Kemarin itu sendiri dengan omset 4 juta itu kayak yang cuman gini doang tuh, kayak cuman kok kecil banget ya gitu. Kok bisa ya saya sampai gitu. Cuman di bulan ini saya udah punya target, jadi target ya aku jadi malah banyak yang aku apa ya, yang aku jadiin PR tuh malah makin banyak gitu. Waktu yang pertama itu sih aku apa ya, go with the flow aja gitu coach. Tahu-tahu sampai gitu kan. Kalau yang ini memang oh ya berarti aku harus cari teman, aku harus cari tim. Terus trik-triknya apa aja? Ada kebanyakan. Aku udah rekrut mitra, cuma baru sebatas nanti kamu dapat diskon mitra loh, lumayan segini. Baru sebatas itu coach. Jadi belum yang lain-lain lah gitu. Kayak Baik. target Bu Malia sekarang timnya berapa orang yang ada? apa kok? Timnya berapa orang? Timnya berapa? Aku baru dapat teman dekat aja 2. Terus Baik. ada calon lagi sih, ada calon lagi. Cuma baru sebatas ya itu coach. Lumayan ya diskonannya kalau jadi mitra gitu. Baru sebatas itu mereka akhirnya tuh. Jadi gini Bu Malia, ini juga sudah sering disampaikan juga ya ke ke beberapa mitra bahwa sebenarnya kita ini punya loh yang namanya pasar alamiah ya, pasar alamiah. Jadi pasar alamiah itu adalah pasar yang nggak mungkin dimiliki oleh orang lain selain diri kita gitu. Jadi saya sama Mbak Malia atau saya dengan siapa tadi dengan Bu Citra, saya dengan yang lain tuh pasti beda pasar alamiahnya. Ya, itu pun juga bisa menjadi salah satu trik untuk kita bisa merekrut orang lain atau bisa menggait tim kita lebih banyak. Maksudnya gimana nih pasar alamiah? Jadi pasar alamiah itu kita mulai dari kolor kita, Bu. Kolor, ya kan? Jadi gini, kolor itu maksudnya adalah siapa? K-nya itu adalah keluarga, gitu ya. Keluarga. Jadi keluarga itu adalah orang yang sangat potensial untuk kita bisa ajak sebagai mitra kita. Nah, keluarga itu bukan hanya sebagai sorry ya, bukan hanya kakak atau adik, tapi bisa paman, bibi, uak, siapapun keluarga dari suami itu keluarga, gitu ya, itu keluarga. Itu bisa juga kita jadikan salah satu tujuan untuk kita melakukan pembinaan tim atau merekrut tim. Lalu siapa lagi, ya kan? O-nya itu siapa? O-nya itu orang terdekat, Bu. Yang tadi tuh Bu Malia bilang temennya, ya, temennya Bu Malia orang terdekat. Jadi K dan O, keluarga yang pertama, yang kedua adalah orang terdekat. Orang terdekat itu ya bisa teman kita, sahabat kita, ya toh. Siapa lagi yang bisa kita ajak untuk join di bisnis ini? Ya, L-nya itu apa? L-nya itu lingkungan. Ya, siapa lingkungan kita di sebelahnya nih? Entah itu tetangga kita, ya kan? Terus siapa lagi teman-teman pengajian kita, teman-teman di pasar kita, teman-teman di kantor kita, itu lingkungan kita, circle kita lah, circle kita. Jadi tuh circle-nya Bu Malia sama saya beda gitu ya. Ya kan, orang terdekatnya Bu Malia sama saya beda. Keluarga Bu Malia sama saya beda. Nah, itu yang saya bilang pasar alamiah. Jadi nggak mungkin digerus sama orang lain. O-nya lagi siapa? Organisasi. Yaitu mungkin ibu punya perkumpulan alumni, perkumpulan ibu-ibu PKK, pengajian dan sejenisnya. Yang R terakhir yang penting adalah referensi. Referensi ini siapa? Ibu punya suami. Suaminya Bu Maria, ya kan? Mungkin punya teman-temannya di sana, teman-teman di kantor, teman-teman mungkin teman kantornya bapaknya suaminya Bu Maria, pasti kan punya apa namanya? Punya istri, ya toh? Ya sudah, istrinya lah yang bisa kita ajak. Kan kamu punya teman nih, bisa nggak Pak? Teman-teman kamu itu istrinya diajak join SR12. Atau misalkan orang tua, Mah, bisa nggak sih Mah teman-temannya Mama join di SR12 bareng sama aku? Yuk Mah, nanti aku jelasin sama teman-teman Mama. Yang penting Mama kenal aku sama teman-teman Mama. Nah, kan seperti itu. Ya kan, itu referensi. Jadi sebenarnya pasar alamiah itu
banyak banget gitu, banyak banget, dan memang dan itu nggak mungkin digerus sama saya atau sama orang-orang karena itu punya ibu gitu, punya Bu Maliah gitu. Nah itu trik-trik seperti itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi jadi sebelum kita mau rekrut orang, kita tahu dulu nih targetnya, siapa yang kita mau kejar, siapa yang mau kita ajak. Jangan sampai kita nggak tahu, kan gitu Bu Maliah ya. Nah, jadi untuk Bu Maliah, poinnya adalah nggak usah eh, khawatir, nggak usah apa namanya yakin bahwa sebenarnya Bu Malia ini bisa jadi subagen. Asal yakin, yang pertama yakin, yang kedua terus tebarin semangat manfaatnya, ya kan, ke teman-temannya, ke keluarganya, ke lingkungannya, dan sering ngobrol sama orang. Kira-kira kalau lu misalkan lu nggak mau, temen lu mau nggak ya? Nah gitu. Tolong dong, gue punya produk nih, postingin dong di status lu. Enggak, gue nggak pede. Ya udah, kalau lu nggak pede, kira-kira temen lu ada nggak sih yang eh, suka jualan? Nah seperti itu. Kan kita jadi berbanyak database, berbanyak link juga dengan cara seperti itu. Gitu Bu Malia. Ya, Ya, saya yakin Bu siap, Malia siap. bisa lebih hebat nih dibanding ini, cepet nih jadi sub agen, naik jadi agen. Bu Amin. Malia di mana Bogornya Bu? Emang kita pernah ketemu Bu sebelumnya? Di kedaiku, Coach. Bulan kapan ya? Oh, Bu Yunita, Masya Oh, Allah. Bu Yunita, agen ya, Yunita yang di ya, Cibinong. Oh, ya. maaf ya Bu ya. Gak apa-apa, Coach. Saking banyaknya mitra ya, Coach. Maaf ya Bu Makasih, Malia ya. Sama-sama makasih. Bu Malia. Sehat-sehat, nanti kan boleh bisa nomor handphone saya ke Bu Yunita, nanti kita bisa saling kontak-kontakan di situ untuk apa namanya, tanya-tanya jawab ya. Gitu Siap, Bu Malia Coach. ya. Terima Sama-sama, kasih. sehat buat Bu Malia, sehat buat semuanya. Mohon izin ya kalau misalkan mungkin waktunya memang nggak cukup. Karena tadi saya bilang materi ini harusnya 7 hari 7 malam. Lamaan ya. Tapi juga ini kan sudah jam 3.49, mungkin sudah waktu asar buat wilayah. Udah asar ya Pak Tara ya. Ya, Oh, sudah Pak Andi. alhamdulillah sudah Alhamdulillah. asar ya. Dan juga mungkin rekan-rekan di sekitar Indonesia Timur sudah siap berbuka puasa, yang di Sulawesi juga siap untuk buka puasa karena sudah jam 5 lewat toh. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya gini ya, ibu-ibu, saya yakin mitra SR12 di sini adalah orang-orang hebat ya. 111 orang yang gabung di sini, dan tadi 150-an yang tadi gabung di sini adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang memang saya yakin ingin sekali bisa merubah keadaannya gitu ya. Orang-orang yang memang ingin sekali ngebantu perekonomian keluarganya. Orang-orang yang memang ingin ngebantu perekonomian suaminya, yang ingin melihat masa depannya itu lewat bisnis ini, lewat wasilah bisnis ini bisa sukses gitu ya. Karena pesannya Pak Tony ya ke kita semua ya, ingin banget Pak Tony melihat orang-orang atau ibu-ibu ini, ibu-ibu atau bapak-bapak sebagai seorang pengusaha SR12 ini bisa bertumbuh ya, bisa sukses di bisnis ini. Karena kita sudah banyak Bu, sudah banyak banget bukti bahwa bisnis ini bisa membawa keberuntungan buat orang lain, kebahagiaan buat orang lain. Yang penting apa? Yang penting satu, tetap semangat ya, tetap semangat. eh Jangan menyerah kayak lagu Bang Jalu ya. Dan kalau misalkan ibu-ibu bingung mau bagaimana, ibu silakan tanya ke leadernya ya, tanya leadernya, sapa leadernya lagi. Begitupun juga dengan leader, banyak timnya yang sudah nggak gerak, tanya lagi ya, tanya mitranya, biar apa, biar kita bisa benar-benar sukses di bisnis ini. Bismillah, saya doakan dan sama-sama kita saling mendoakan di bulan suci Ramadan ini, yang saat ini marketer mungkin posisinya atau reseller ya, di bulan ini atau tahun ini bisa naik jadi sub agen, amin. Yang sub agen naik jadi agen, yang agen naik jadi distributor, dan distributor bisa terus sustain jadi distributor dengan omsetnya tinggi, punya anak distributor, dapat income dan dapat profit untuk orang banyak, untuk manfaatan orang banyak ya. Amin amin ya Allah, amin amin. Sehat-sehat semuanya buat rekan-rekan Mitra SR12 ya. Mungkin ini saya sampaikan. Saya mohon maaf bila salah kata. Selamat menaikkan ibadah puasa. Sampai menunggu berbuka puasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sudiana, Masya Allah luar biasa ya tentunya ya Bapak Ibu. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi pada siang dan menjelang sore hari ini, dan tentunya kita aminkan sama-sama semua doa-doa yang tadi sudah dipanjatkan oleh Pak Andi. Dan yang pasti saya juga meyakini bahwa teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan siang sampai dengan sore hari ini adalah orang-orang yang luar biasa tentunya, orang-orang yang punya tekad untuk tumbuh dalam ekonominya, tumbuh dalam kepribadian yang lebih baik lagi, tumbuh untuk menjadi sosok yang bisa memberikan kebermanfaatan. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak sebelumnya semuanya yang sudah hadir untuk kesempatan Zoom pada siang hingga menjelang sore hari ini. Semoga semua ilmu yang tadi sudah disampaikan bisa diserap dan bisa diterapkan tentunya untuk tim dan juga keilmuan dalam berbisnisnya. Baik, sama-sama mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Sampai ketemu untuk agenda selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.